kebiasaan mahasiswa yang justru membuat mereka sulit untuk bekerja. Perkenalkan, nama saya Aldo Tanggulun. Di channel ini kita akan membahas topik-topik seputaran dengan keselamatan, baik keselamatan kerja ataupun keselamatan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih, kira-kira apa sih kebiasaan-kebiasaan yang justru malah membuat mahasiswa itu sulit dapat kerja atau bahkan membuat karir mereka tuh jadi kurang baik. Kebiasaan buruk yang pertama, mungkin teman-teman tuh sering dengar nih, di kampus kalian mungkin ada, yaitu mahasiswa yang tipikalnya adalah mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi aktivitasnya ya sebatas itu, kuliah pengen cepet-cepet selesai, udah selesai langsung pulang. Dan kalau pulang mengerjakan hal yang positif itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya mereka pulang hal-halnya dipakai untuk hal yang kurang produktif, contohnya apa? Nonton drama Korea yang 16 atau 20 episode diselesaikan dalam waktu 2 hari, itu kan kurang produktif ya. Nah itu jadi sayang banget. Kenapa sih tipe mahasiswa ini itu menurut saya merupakan kebiasaan yang buruk? Karena pertama, kalau mereka hanya kuliah pulang, ini pasti berbanding lurus ya dengan pergaulan mereka. Pergaulan mereka kurang, otomatis dalam segi hal komunikasi dan juga dalam segi hal public speaking mereka juga kurang. Nah dari situ kenapa sih dampaknya? Yang pertama, dampaknya saat mereka mau interview kerja. Kebayang nih teman-teman nih, kalau kita nilainya udah bagus, CV-nya udah bagus, dibuat semenarik mungkin. Lalu saat dipanggil sama HRD di interview kerja, ternyata saat waktu ditanyain, tetapi karena memiliki skill komunikasi yang kurang bagus atau terbata-bata ngomongnya, that you want him to do you so much you could do anything. Nah ini sayang sekali. Kedua, udah di interview kerja, seandainya pun berhasil lolos, nanti saat melakukan pekerjaan, terutama sebagai seorang K3, kalau kita nggak mempunyai skill komunikasi dan juga skill public speaking, itu akan kurang sekali. Sayang. Kenapa? Namanya seorang K3. K3 itu wajib untuk memberikan promosi atau memberikan komunikasi kepada para pekerja agar bisa aman. Contohnya saat apa nih komunikasi nih? Saat melakukan induksi bagi para pekerja atau para tamu. Itu kebanyakan rata-rata orangnya banyak. Kita wajib untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Atau saat safety talk kepada para pekerja, kita memberikan pesan-pesan keselamatan. Mungkin pesannya bagus, tapi karena penyampaian kita kurang, jadinya nggak nyampe nih apa yang diterima sama si pekerja. Sayang juga. Jadi itu dia alasan yang pertama, kenapa tipe atau kebiasaan mahasiswa ini itu menjadi kebiasaan buruk yang harus dihindari. Kebiasaan buruk yang kedua, ini kalau di kampus kita sering dengar nih, namanya adalah mahasiswa kunang-kunang atau singkatan dari mahasiswa yang kuliah nangkring. Ini agak berbeda sama yang tipe sebelumnya. Mungkin kalau yang di tipe mahasiswa ini, itu mahasiswanya memiliki pergaulan yang luas. Cuman yang menjadi catatan adalah pergaulannya seperti apa, yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik pastinya bagus ya, karena networkingnya semakin baik. Tapi kalau pergaulan yang buruk, itu akan cenderung membawa ke pengaruh yang negatif juga. Contohnya apa? Kebanyakan nangkring, kemudian dibiasakan dengan namanya merokok. Setelah merokok, nggak menutup kemungkinan juga untuk minuman keras. Bahkan sampai juga kepada penggunaan narkotika. Nah, kebiasaan ini sangat buruk sekali nih. Jadi saya ingetin sama teman-teman mahasiswa nih, kenapa sih kira-kira ini menjadi hal yang buruk? Nah, hal tersebut enggak cuman berdampak untuk saat itu aja, tapi untuk saat ke depannya. Teman-teman nanti kalau udah lulus terus mau melamar pekerjaan, kalau sudah mempunyai riwayat kesehatan yang buruk, itu akan sulit untuk diterima kerja. Kenapa? Semua perusahaan, apalagi yang bergerak di bidang
pertambangan, perminyakan, konstruksi, atau perusahaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Itu pasti mereka akan melakukan medical check up, dipastikan kondisinya sudah sehat atau belum. Kalau kita dengan kebiasaan yang seperti itu, terus saat melakukan medical check up dan ada temuan kesehatan, kita akan sulit untuk bekerja. Itu kenapa? Alasan kebiasaan mahasiswa yang tipe kedua itu merupakan mahasiswa yang buruk. Jadi harus kita hindari. Kebiasaan yang ketiga. Nah, kalau untuk kebiasaan ini biasa saya sebut dengan tipe mahasiswa kutil, yaitu kuliah tidur. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat nih, yang ada mahasiswa kalau kuliah itu seringan tertidur. Yang biasanya karena malam harinya ini sering begadang. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Nah, begadang ini nih yang merupakan kebiasaan yang buruk nih. Kenapa? Kalau teman-teman udah mulai bekerja nih dan sering dibiasakan dengan begadang, itu bisa mengakibatkan beberapa hal. Pertama, fatigue. Fatigue itu adalah kondisi kelelahan yang dimana seseorang tidak mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, kalau teman-teman bekerja, apalagi sebagai seorang K3, ini wajib banget hindari namanya fatigue. Selain dapat mengurangi namanya produktivitas kerja, ini juga bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi, tipe yang ketiga ini wajib kita hindari. Kebiasaan buruk yang keempat, kalau saya sebut itu biasa dengan tipe mahasiswa hantu, yaitu mahasiswa yang kerjanya titip absen mulu, kuliah enggak tapi absennya ada. Nah, tipe ini adalah tipe yang buruk karena biasanya mahasiswa seperti ini itu dia kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang tidak hanya mempengaruhi nilai dan juga akan mempengaruhi pengetahuan dia yang harusnya saat kuliah nih belajar tentang hal-hal seputar K3, yang dimana pelajaran itu atau materi itu tuh sangat bermanfaat saat memulai pekerjaan. Tapi karena jarang kuliah, otomatis pengetahuan itu dia tidak punya. Saat mereka bekerja, mereka akan bingung. Ini apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Mereka tidak tahu. Nah, ini adalah tipe kebiasaan buruk yang terakhir, yaitu adalah kebiasaan mahasiswa yang anak mami. Jadi dikit-dikit bergantung sama orang tua, dikit-dikit kangen sama orang tua. Sebenarnya kangen sama orang tua ini gak ada masalah ya, tetapi kalau dari pengalaman saya nih sebagai seorang K3, itu kita nggak menutup kemungkinan nanti saat bekerja kita akan ditempatkan di remote area. Syukur-syukur nih kalau bisa bekerja di ibu kota, masih tinggal bareng orang tua. Tapi banyak kok kejadian sama teman-teman yang lain, itu kerjanya di tempat yang remote area, di hutan, di area pelosok, yang dimana roster kerjanya pun jauh atau roster kerjanya itu lama. Saya sendiri pernah mengalami roster kerja 6 bulan kerja di site, 2 minggu pulang ke rumah. Kebayang kalau dari masa kuliah itu dibiasakan tidak mandiri atau masih selalu bergantung sama orang tua. Saat mereka kerja ditempatkan di lokasi tersebut, itu mereka akan kesulitan, akan mempengaruhi ke mentalnya juga. Sedikit-sedikit tidak betah. Jadinya apa? Produktivitas mereka pun saat bekerja itu akan semakin menurun. Nah, itu dia 5 kebiasaan buruk yang harus kita hindari. Jadi, saya berharap nih sama teman-teman yang masih kuliah, yuk kita mulai hindarin kebiasaan itu dan mulai untuk menciptakan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang seperti apa? Yang pertama, kita harus mampu menjadi mahasiswa yang aktif. Aktif, manfaatkanlah masa perkuliahan untuk mencari pengalaman, apalagi pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi akan membantu kita untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan public speaking yang baik. Yang kedua, mari kita biasakan kebiasaan untuk hidup sehat.
dengan tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak juga menggunakan narkotika atau bahan-bahan yang terlarang. Lalu kita harus memastikan untuk menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, dengan tidak titik absen. Kita juga belajar dengan baik, mencatat setiap poin yang disampaikan oleh dosen. Mungkin aja hal tersebut bisa berguna saat kita mulai pekerjaan nantinya. Dan yang terakhir, mari kita biasakan untuk hidup mandiri. Artinya apa? Tidak tergantung sama orang tua dan juga kepada orang lain. Itu dia topik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan ketik di tombol komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika video ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya.